Menuduh dengan keji para pejuang pelurusan nasab dan sejarah, hingga mengatakan tanpa Ubaidillah dan keturunannya, kita bangsa Indonesia tidak tahu apa-apa. Mencanangkan jargon, merawat jagat, membangun peradaban. Pertanyaan pentingnya adalah merawat jagadnya siapa dan membangun peradabannya siapa. Karena tawaduk, seperti tawaduknya Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada adalah Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Kalau hasil penelitian ulama-ulama Nusantara dibully di tengah publik oleh pimpinan tertingginya, bukannya dihargai, bukannya dirangkul, bukannya dicari solusi, tapi justru membuli seraya memuji-muji keturunan imigran Yaman. Padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya, tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Memang katanya memang salah satu putra Kiai Miftah Layar itu kan mondok di pesantrennya, di pondoknya ribatnya Umar bin Hafid ya. Maka sekali lagi pertanyaannya adalah merawat jagat siapakah dan membangun peradaban siapakah? Merawat jagat Nusantara ataukah jagat imigran Yaman? Membangun peradaban Nusantara atau membangun peradaban keturunan imigran Yaman di tanah air ini? Kalau merawat jagat Nusantara berarti memang sedang membangun peradaban di atas tanah Nusantara ini. Tapi kalau merawat jagadnya para imigran Yaman berarti sedang menghancurkan peradaban di Nusantara ini, sekaligus sedang membangun peradaban tanah Yaman, peradaban imigran Yaman masuk di tanah ini. Jadi yang buat saya sedih adalah statementnya terlalu berat gitu kan ya, karena berarti secara tidak langsung menyatakan bahwa orang-orang yang sedang mempertanyakan nasab para Bang Alawi ini sedang memfitnah. Seperti tawaduknya Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah. Ini kan sangat buruk sekali gitu kan, seolah-olah sangat jelek sekali memfitnah. Faktanya seperti apa? Apakah NU hari ini, para tokoh-tokohnya, kiai-kiainya lebih membela Kiai Nusantara ataukah lebih merawat para imigran keturunan Yaman di Indonesia? Mana yang lebih dimuliakan? Para keturunan imigran Yaman ataukah keturunan Kiai-Kiai Nusantara sendiri? Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Sampai mengorbankan hal-hal yang sangat berharga. Bahkan sampai mengajak kita untuk menjadi para mustahid-mustahid baru. Artinya bahwa NU hari ini sedang merawat jagadnya keturunan imigran Yaman, dan bersiaplah untuk membangkitkan peradaban mereka, terus menghancurkan peradaban NU itu sendiri. Bersiaplah, NU akan tenggelam di gilas peradaban imigran Yaman. Rois Am PBNU telah menghancurkan marwah dan peradaban bangsa Nusantara. Tidak ada asap jika tidak ada api yang menyala, tidak akan ada respon dari kita kalau saja tidak ada perkataan yang menyakitkan yang ditujukan kepada kita, orang-orang yang mempunyai cita-cita besar membersihkan bumi Nusantara dari kotoran dan sampah-sampah yang bisa merusak dan menghancurkan peradaban bangsa Nusantara. Kata-kata ini kita tunjukkan kepada mereka, yang masih bersikap fanatik buta terhadap ketokohan manusia. Karena kita akan mengkritik dengan sangat keras salah seorang tokoh yang difanatikkan oleh sebagian besar dari mereka karena dia merupakan pimpinan tertinggi organisasi Islam terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Kita tidak akan menjelaskan dalil-dalil untuk membantah semua ucapannya, karena sudah ada bagian sendiri yang telah menjelaskan secara gamblang bahwa semua yang diucapkan oleh dia, dalil-dalil yang dijadikan dasar olehnya, itu hanya mentok pada kitab yang dikarang pada abad ke-9 Hijriah. Sementara orang yang dibicarakan terpaut sangat jauh jarak hidupnya, yaitu hidup di abad ke-3 Hijriah. Terpaut 500 tahun dari orang yang mencantolkan nama dia sebagai putra dari Imam Ahmad bin Isa.
Seperti biasa kita akan memaparkan sesuatu yang lebih bisa diterima oleh akal manusia, sebagai counter atas pernyataan-pernyataan yang tidak masuk di akal kita. Namun kita dipaksa untuk percaya dan itu menggunakan dalih-dalih agama sebagai senjata supaya umat manusia tidak berdaya untuk menolak apa yang dikatakan olehnya. Sudah seringkali kita katakan bahwa tafsir nama Abdullah yang bermakna hamba Allah menjadi Ubaidillah yang bermakna hamba kecil Allah, dan itu dikatakan karena saking tawadunya dia yang tidak mau memiliki nama dengan makna yang agung. Adalah ilmu cocok logi yang sangat tidak masuk logika karena Ubaidillah justru menamai Alwi sang anaknya dan itu mempunyai makna yang tidak kalah agung pula. Mustahil orang yang sangat tawadu hingga merubah namanya karena tidak mau mempunyai nama dengan makna yang agung. Justru menamai anaknya dengan makna yang sama agungnya dengan nama Abdullah yang telah ia rubah menjadi Ubaidillah. Ini adalah logika yang membuktikan bahwa antara Abdullah dengan Ubaidillah merupakan orang yang berbeda. Cocok logi Abu Bakar As-Sakron yang mengatakan bahwa leluhur dia sengaja merubah namanya dari Abdullah menjadi Ubaidillah, karena saking tawadunya adalah bentuk akal-akalan Abu Bakar untuk mencantolkan nasabnya kepada Imam Ahmad bin Isa yang merupakan keturunan dari Rasulillah. Kita sebagai orang awam saja bisa membaca jauh ke depan berdasarkan nalar kita. Lalu mengapa yang sekelas ulama justru bersikap taklid buta? Padahal itu semua sudah dibongkar berdasarkan kitab-kitab nasab yang jauh lebih tua oleh salah seorang ulama Nusantara, sehingga terbongkar sudah bahwa itu semua hanyalah akal-akalan keturunan Ubaidillah supaya nasabnya bersambung kepada Rasulillah. Bagi kita pembelaan Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar kepada Ubaidillah dan anak turunnya justru lebih cenderung menghinakan serendah-rendahnya kepada kita bangsa Nusantara, karena kita dianggap sebagai bangsa bodoh yang tidak tahu apa-apa jika saja tidak ada Ubaidillah dan anak keturunannya. Inilah yang membuat hati kita sakitnya luar biasa hingga penghormatan kita kepada dia yang sebelumnya sangat besar seperti hilang seketika dan hampir tidak tersisa. Demi membela kaum keturunan pendatang yang kakek moyangnya dibawa kaum penjajah ke negeri kita, sanggup menghinakan bangsanya sendiri dengan mengatakan bahwa kita bangsa yang tidak tahu apa-apa kalau bukan karena golongan mereka. Ucapan bernada menghina tersebut keluar dari mulut pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama, maka wajar jika kita bertanya slogan merawat jagat membangun peradaban itu membangun peradaban bangsa siapa? Karena haram hukumnya bagi kita membangun dan memasukkan peradaban Yaman negeri miskin yang dari dulu negaranya dilanda perang. Pengaruhnya dibawa masuk ke bumi Nusantara yang sudah pasti akan mencoreng bangsa kita di mata dunia. Menjunjung setinggi-tingginya kaum keturunan Ubaidillah dan di saat yang sama justru merendahkan serendah-rendahnya bangsa Nusantara, sehingga membuat kita sangat kecewa mempunyai pimpinan yang tidak bisa berpikir bahwa ucapannya bisa membuat banyak orang marah dan sakit hati dibuatnya. Islamnya bangsa Nusantara sama sekali bukan karena jasa Ubaidillah dan anak turunnya, apalagi kaum Habib yang kakek moyangnya justru menjadi antek menjajah yang dijadikan senjata untuk peredam perjuangan bangsa Nusantara. Islamnya bangsa kita adalah karena jasa Wali Songo dan para keturunannya yang mana nasab mereka dalam catatan para zuriyahnya sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan orang yang bernama Ubaidillah. Jangan coba-coba membelokkan sejarah bangsa kita yang di masa lalu memiliki peradaban tinggi dan menjadi bangsa yang disegani di seluruh dunia. Kau narasikan seperti bangsa jahiliyah yang sangat bodoh tidak tahu apa-apa, jika saja bangsa kita tidak kedatangan bangsa mereka. Kita tidak peduli siapapun orangnya sealim apapun keilmuannya dan sebesar apapun ketokohannya, kita akan tetap lawan dengan segenap jiwa raga jika dia coba-coba menghapus sejarah keagungan bangsa kita apalagi merendahkannya di bawah suatu bangsa yang rusak peradabannya. Mencanangkan jargon, merawat jagat, membangun peradaban. Pertanyaan pentingnya adalah merawat jagatnya siapa? Dan membangun peradabannya siapa? Karena tawaduk, seperti tawaduknya Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada adalah Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Kalau hasil penelitian ulama-ulama Nusantara dibully di tengah publik oleh pimpinan tertingginya, bukannya dihargai, bukannya dirangkul, bukannya dicari solusi, tapi justru membuli seraya memuji-muji keturunan imigran Yaman. Padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya, tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Memang katanya memang salah satu putra Kiai Miftahul Akhyar itu kan mondok di
pesantrennya di pondoknya ribatnya Umar bin Hafid ya. Maka sekali lagi pertanyaannya adalah merawat jagat siapakah dan membangun peradaban siapakah? Merawat jagat Nusantara ataukah jagat imigran Yaman? Membangun peradaban Nusantara apa membangun peradaban keturunan imigran Yaman di tanah air ini? Kalau merawat jagat Nusantara berarti memang sedang membangun peradaban di atas tanah Nusantara ini. Tapi kalau merawat jagatnya para imigran Yaman berarti sedang menghancurkan peradaban di Nusantara ini, sekaligus sedang membangun peradaban tanah Yaman, peradaban imigran Yaman masuk di tanah ini. Jadi yang buat saya sedih adalah statementnya terlalu berat gitu kan ya, karena berarti secara tidak langsung menyatakan bahwa orang-orang yang sedang mempertanyakan nasab para Bang Alawi ini sedang memfitnah. Seperti awaduknya Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah. Ini kan sangat buruk sekali gitu kan, seolah-olah sangat jelek sekali memfitnah. Faktanya seperti apa? Apakah NU hari ini, para tokoh-tokohnya, kiai-kiainya lebih membela Kiai Nusantara ataukah lebih merawat para imigran keturunan Yaman di Indonesia? Mana yang lebih dimuliakan? Para keturunan imigran Yaman ataukah keturunan Kiai-Kiai Nusantara sendiri? Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Sampai mengorbankan hal-hal yang sangat berharga. Bahkan sampai mengajak kita untuk menjadi para mustahid-mustahid baru. Artinya bahwa NU hari ini sedang merawat jagatnya keturunan imigran Yaman dan bersiaplah untuk membangkitkan peradaban mereka, terus menghancurkan peradaban NU itu sendiri. Bersiaplah NU akan tenggelam di gilas peradaban imigran Yaman.